Masih ingatkah Anda pada saat media beberapa waktu lalu, di mana terdapat sebuah adegan Syahputra tiba-tiba tidak kemayu lagi, bahkan tampil lebih maco? Ya, saat itu Olga telah dihipnotis oleh Ferdian, seorang pakar hipnotis yang sering tampil dalam program You Keep Smile. Hipnotis atau hipnosis sendiri menurut Society for Psychological Hypnosis, sebuah divisi kerja dari American Psychological Association atau APA, adalah sebuah teknik terapi di mana seorang ahli psikologi, dokter, dan lain sebagainya membuat saran atau sugesti kepada individu yang telah menjalani prosedur yang dirancang agar santai dan fokus pada pikiran mereka. Meskipun hipnotis masih sering menjadi kontroversi di dalam ilmu pengetahuan, namun kebanyakan dokter atau psikolog menyetujui jika hipnotis dapat menjadi sebuah teknik terapi yang efektif untuk merubah berbagai kondisi, seperti gangguan nyeri, gelisah, bahkan mengubah suasana hati dan kebiasaan seseorang seperti berhenti merokok. Hanya saja hipnotis terkadang disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sebuah kejahatan. Dan seperti yang saat ini sedang marak di layar kaca Anda, banyak sekali program-program televisi yang menayangkan beberapa pakar hipnotis yang melakukan hipnotis terhadap beberapa bintang tamu. Tidak hanya melakukan sebuah adegan yang mengundang tawa ataupun bercerita tentang pengalaman pribadi yang lucu, para pakar hipnotis tersebut terkadang juga melakukan sebuah teknik terapi hipnotis guna menyembuhkan fobia ataupun rasa trauma beberapa artis. Dan pemirsa, berikut ini Spotlight telah merangkum khusus untuk Anda beberapa fakta-fakta pakar hipnotis Indonesia yang saat ini sedang booming di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Berwajah ganteng dengan penampilan serba hitam dan ikat kepala, menjadikan sosok Romy Rafael langsung memikat banyak orang untuk menyaksikan aksinya. Pria yang bernama lengkap Rafael Romy Tunggul Widodo ini berhasil dinobatkan sebagai salah satu master hipnotis di Indonesia. Bahkan karena keahliannya, pria kelahiran Surabaya 12 Juli 1977 ini telah memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Ketertarikan Romy akan ilmu hipnotis sudah dimulai sejak dirinya masih berkuliah di sebuah universitas di Surabaya. Karena rajin membaca buku hipnotis, membuat Romy akhirnya memilih untuk mengambil kursus hipnotis tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Sampai akhirnya Romy pun harus mengalami drop out dari kampusnya. Terlanjur basah, Romy pun memilih untuk lebih menekuni dunia hipnotis untuk mendapatkan sertifikasi atas keahliannya tersebut ke Amerika Serikat. Dan sepulangnya ke Indonesia, nama Romy Rafael semakin terkenal setelah dirinya memiliki sebuah program televisi yang memperlihatkan Romy menghipnotis sejumlah orang. Setelah itu, Romy pun akhirnya dapat mendirikan sebuah pusat terapi yang menggunakan berbagai macam pendekatan holistic healing. Dan beberapa waktu lalu, Romy memperkenalkan sebuah konsep baru dalam hipnotis, yaitu Hypnogym. Hipnotis ini menggabungkan konsep gym dengan mengkombinasikan metode revolusioner yang didasari dari penggabungan harmonis antara mind, body, dan nutrisi. Konsep Hypnogym ini disebut-sebut menjadi konsep gym pertama di dunia. Menurut Romy, Hypnogym ini tidak hanya mengutamakan hasil fisik, namun juga mental atau psikis yang lebih baik serta stres yang berkurang. Satu lagi pakar hipnotis yang cukup dikenal di Indonesia adalah Denny Darko. Pria dengan nama lengkap Denny Multi Parmikoadi ini mulai dikenal sejak dirinya mengikuti salah satu ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi swasta. Denny yang lahir di Tulungagung 1 Juni 1977 mulai merasa tertarik dengan dunia sulap sejak dirinya masih duduk di bangku SMP. Sejak saat itulah dirinya mulai fokus mendalami ilmu sulap sambil terus melanjutkan pendidikannya hingga berhasil mengambil kuliah di jurusan desain interior di salah satu universitas di Bandung. Hingga akhirnya dirinya mengikuti ajang pencarian bakat yang dipandu oleh mentalis ternama Deddy Corbuzier dan menjadi runner-up di ajang tersebut. Tak cukup mendalami ilmu sulap, Deddy juga mempelajari ilmu hipnotis. Dengan ilmu hipnotis yang dimilikinya, Deddy mampu membangkitkan pikiran dan fisik orang lain dengan cara hipnotis. Melalui sugesti positif yang diberikan kepada seseorang, Denny mampu merubah orang tersebut menjadi orang yang berani menghadapi sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang tersebut, seperti menghadapi api atau berjalan di atas beling. Dan tak lengkap rasanya tidak membahas pakar hipnotis yang satu ini. Ya, dia adalah Ferdian yang beberapa waktu belakangan ini wajahnya seringkali muncul di layar kaca dalam program You Keep Smile.
Sebenarnya nama Ferdian telah dikenal sebagai salah seorang senior hipnoterapis yang ada di Indonesia. Sejak tahun 2004, Ferdian mempelajari ilmu hipnotis dan hipnoterapi dari berbagai sumber. Dengan ilmu yang dimilikinya, maka tak heran jika Ferdian tercatat sebagai tim instructor dari organisasi hipnoterapi pertama dan terbesar di Indonesia, The Indonesian Board of Hypnotherapy. Dengan penampilannya yang biasa saja membuat sosok Ferdian tidak terlihat menakutkan. Namun Anda harus waspada jika berada di dekatnya, karena dengan kelincahan tangannya, Ferdian mampu membuat tubuh Anda terasa lemas dan tertidur, yang artinya Anda telah dihipnotis. Lihat saja bagaimana Olga, Raffi Ahmad, Kiwil yang pernah berhasil dihipnotis oleh pria yang sering mengenakan baju bernuansa hitam ini. Dan pemirsa, itulah tadi beberapa fakta-fakta menarik seputar pakar-pakar hipnotis di Indonesia. Sejatinya ilmu hipnotis tidaklah menyeramkan jika digunakan secara benar. Please don't stop.